Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali Ustazah bisa bertemu teman-teman lagi ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi IPS kita tentang penduduk Indonesia. Sekarang kita sudah sampai ke modul yang kedua. Ya, modul kedua unit pertama. Oke, langsung saja. Nah, kita akan bahas tentang kondisi kependudukan yang ada di Indonesia. Indonesia itu adalah negara keempat ya, dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Penduduknya kurang lebih dari 262 juta saat ini. Wow, banyak sekali ya. Nah, penduduk itu sebenarnya apa sih? Penduduk itu sekumpulan orang yang ada di suatu wilayah dan terikat oleh aturan atau norma yang berlaku di wilayah tersebut, dan mereka itu saling berinteraksi secara terus-menerus. Ya, jadi itu ya, penduduk itu adalah sekumpulan orang-orang yang ada di satu wilayah dan ada aturan di situ ya. Kemudian mereka juga sering berinteraksi, sering komunikasi. Kemudian jumlah penduduk itu dia di dunia ini tuh terus meningkat. Kenapa sih kok bisa terus tambah banyak? Nah, karena yang pertama ada kelahiran. Jadi setiap hari itu pasti ada bayi yang lahir. Selain itu juga dipengaruhi oleh kematian. Nah, kematian seseorang. Jadi setiap hari itu di dunia ini ada orang yang meninggal. Kemudian migrasi. Yang ketiga, migrasi itu artinya perpindahan ya, perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kalau tingkat kematiannya lebih kecil dan kelahirannya lebih besar, berarti otomatis jumlah penduduknya juga tambah banyak. Seperti itu. Dan kalau ada satu penduduk dari daerah lain yang kemudian pindah ke daerah situ, maka otomatis jumlah penduduk di wilayah tersebut juga akan meningkat. Lanjut, nah kita akan bahas namanya persebaran penduduk. Dari kata sebar ya, menyebar. Jadi persebaran penduduk itu dapat dilihat dari kepadatan penduduk. Jadi kayak seperti di wilayah Indonesia ini. Ya, persebaran penduduknya itu belum merata karena ada tempat-tempat yang penduduknya itu banyak sekali. Sementara ada tempat-tempat atau pulau yang penduduknya itu masih sedikit atau malah mungkin tidak ada penduduknya. Seperti itu. Jadi persebarannya ya tidak merata gitu. Orang yang menempati satu wilayah yang di situ banyak sekali orangnya, maka wilayah tersebut memiliki kepadatan penduduk yang tinggi ya. Disebutnya wilayah padat penduduk. Sementara kalau di wilayah situ penduduknya cuma sedikit ya, padahal wilayahnya luas tapi orang yang tinggal di situ cuma sedikit, maka disebut kepadatan penduduknya rendah. Seperti itu. Nah, wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik itu akan cenderung dipadati penduduk. Jadi misalnya nih kayak di Jakarta. Nah, di Jakarta itu kan segala macam ada. Banyak gedung-gedung, kantor-kantor, ada mall. Ya kan, dengan segala macam fasilitasnya di sana banyak sekali sumber daya yang ada, maka otomatis orang akan banyak yang ingin ke sana, pengen tinggal di sana. Ya, ini terjadi di wilayah perkotaan, sama juga seperti di Semarang. Wilayah-wilayah perkotaan ya, kota-kota besar cenderung punya sumber daya dan fasilitas yang lebih baik. Seperti di Semarang ini, kita ada kantor, ada tempat wisata banyak ya, kemudian kita punya gedung-gedung juga, ada sekolah, segala macam fasilitas yang kita butuhkan ada di Semarang. Nah, makanya itu Semarang juga termasuk yang banyak penduduknya, karena banyak orang yang pengen tinggal di kota-kota besar seperti Semarang. Dan Pulau Jawa ya, di Indonesia itu kan ada 5 pulau besar. Dari kelima pulau besar itu yang sudah pernah teman-teman pelajari ya, kita pelajari di pelajaran sebelumnya, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Maka pulau-pulau yang paling banyak penduduknya adalah di Pulau Jawa. Nah, yang kita tinggali saat ini itu adalah pulau yang paling banyak penduduknya. Pulaunya tidak terlalu besar, ya kan? Kalau teman-teman bandingkan dengan Sumatera atau dengan Kalimantan, dengan Papua, Pulau Jawa tidak terlalu besar, tapi malah penduduknya paling banyak, ya, penduduknya paling padat. Sebaliknya Papua itu kan wilayahnya besar ya, luas, tapi penduduknya di sana adalah yang paling sedikit. Nah, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pemerataan penduduk, salah satunya dengan perpindahan penduduk atau migrasi. Jadi penduduk yang tinggal di satu wilayah yang padat, yang sudah banyak orangnya atau mungkin sudah kebanyakan, diminta untuk pindah ke daerah lain yang penduduknya masih sedikit. Nah, dulu ada yang namanya pemerintah mengadakan program transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu wilayah yang sudah padat penduduknya ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Biasanya kalau dulu tuh dari Jawa dipindah ke Kalimantan, karena pada saat itu Kalimantan masih
belum banyak penduduknya, sana masih berupa hutan-hutan rawa. Jadi ketika penduduk diminta pindah dari Jawa ke Kalimantan, mereka diberi fasilitas di sana, diberi tanah untuk digarap sehingga mereka punya pekerjaan. Seperti itu. Jadi nggak cuma disuruh pindah aja, tapi juga diberi fasilitas oleh pemerintah. Nah, sekarang kita bahas tentang hasil bumi. Nah, Indonesia ini kan kaya ya, selain sumber daya manusianya juga kaya dengan sumber daya alam, hasil bumi. Ya, nah hasil bumi itu ada macam-macam. Kita kelompokkan ini ada hasil pertanian. Hasil pertanian itu seperti padi, jagung, singkong, kedelai, kacang tanah, dan masih ada yang lainnya lagi. Dan daerah-daerah penghasil hasil-hasil pertanian ini nanti teman-teman bisa baca di modul. Semuanya sudah dijelaskan rinci ya. Ini saya cuma merangkum saja. Kemudian ada hasil perkebunan. Nah, hasil perkebunan itu seperti apa? Tebu, tembakau, teh, kopi, karet, kelapa. Nanti wilayah-wilayahnya mana menghasilkan hasil perkebunan ini teman-teman juga bisa baca di modul. Kemudian ada hasil kehutanan. Hutan itu biasanya identiknya dengan kayu-kayuan ya. Ada kayu keruing, meranti, kayu jati, kayu cendana, rotan. Nah, Indonesia juga kaya akan kayu karena di sini banyak hutannya. Kemudian ada hasil peternakan seperti sapi, kerbau, kuda, babi, ya, kambing. Kemudian ada perikanan juga, udang, bandeng, ikan yang ditangkap di laut maupun ikan yang dibudidaya. Nah, nanti tempat-tempat mana saja di Indonesia yang menghasilkan hasil bumi ini atau sumber daya alam ini bisa teman-teman baca di modul. Oke, nah kelangkaan sumber daya alam. Nah, kalau jumlah penduduk ya di dunia atau di Indonesia ini semakin banyak, maka sumber daya alam juga akan semakin berkurang. Karena apa? Karena manusia membutuhkan sumber daya alam untuk bisa tetap hidup. Manusia butuh air, butuh tanah, ya. Kemudian butuh tempat tinggal. Nah, lama-lama sumber daya alam ini akan langka. Penyebabnya yang pertama karena pertumbuhan penduduk tadi yang sangat cepat ya, orangnya banyak sekali orang yang lahir, jumlah penduduknya tambah banyak, jadi sumber daya alam yang dipakai tambah banyak, akhirnya sumber daya alamnya makin menipis. Kemudian sifat serakah manusia. Manusia ini mungkin boleh dibilang salah satu sifat buruknya adalah seringkali serakah. Jadi memanfaatkan alam itu terlalu berlebihan, pengen menguasai semuanya, tapi tidak melakukan perbaikan atau pembaruan di alam sehingga alamnya tetap lestari, tetap dalam keadaan baik. Padahal jika alam yang kita tinggal ini tetap dalam keadaan baik juga akan berefek juga untuk kita sendiri. Kemudian yang ketiga ada terbatasnya kemampuan produksi. Maksudnya di sini adalah jadi manusia itu punya keterbatasan-keterbatasan dalam hal produksi atau pemanfaatan teknologi sehingga menyebabkan sumber daya alam itu terambil dengan sangat banyak gitu. Jadi boleh dibilang seperti boros gitu ya. Kita seperti boros dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian ada lagi faktor bencana alam. Bencana alam ini berarti di luar kehendak manusia ya. Jadi alamnya menjadi rusak ya karena faktor bencana alam. Tapi ada juga loh bencana alam yang karena ulah manusia, seperti banjir. Ya, manusia tidak bisa menjaga alam, menebangi pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, akhirnya menyebabkan bencana alam banjir. Kemudian letak geografis yang berbeda ini juga mempengaruhi kelangkaan sumber daya alam. Jadi wilayah yang padat penduduknya, sumber daya alamnya bukan semakin menipis. Sementara wilayah yang masih jarang penduduknya, sumber daya alamnya masih tetap ada karena jarang dipergunakan. Akan ada kemungkinan seperti itu. Nah, cara mengatasi kelangkaannya bagaimana? Yang pertama, kita mengadakan eksplorasi dan penemuan. Eksplorasi itu dilakukan untuk mendapatkan sumber daya yang baru yang belum diketahui. Jadi misalnya nih, kita memanfaatkan sumber daya alam misalnya apa ya, bensin misalnya ya, bensin kita pakai. Nah, bensin kita kalau ambil terus dari alam, lama-lama kan minyak buminya akan habis. Maka kita harus mengeksplorasi, kita harus menemukan hal baru. Apa ya yang bisa menggantikan bensin? Jadi supaya kendaraan kita tetap bisa jalan tanpa harus menghabiskan minyak bumi yang ada di bumi. Nah, manusia berpikir ke situ. Kita harus cari sesuatu yang baru yang bisa digunakan untuk menggantikan sumber daya alam yang sudah mau habis.
Kemudian cara mengatasi yang kedua dengan kemajuan teknologi. Ya, dengan kemajuan teknologi yang ada itu bisa mengurangi biaya dalam mengelola sumber daya alam dan menemukan cara yang lebih efisien. Jadi seperti yang ini tadi ya, kita jadi tidak boros ya, karena kita bisa lebih efisien dengan adanya teknologi. Kemudian yang terakhir adalah dengan memanfaatkan kembali atau melakukan daur ulang. Pemanfaatan kembali itu berarti kita menggunakan kembali barang yang sudah tidak terpakai. Jadi misalnya kita sudah nggak pakai, kita punya barang di rumah sudah lama nggak dipakai, padahal masih bisa dipakai, gitu ya. Daripada disimpan aja, lebih baik kita pakai kembali barang-barang itu. Atau seandainya kita sudah nggak pakai, kita bisa berikan ke orang lain supaya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Terus yang kedua, daur ulang. Daur ulang itu berarti proses menjadikan barang bekas itu jadi barang baru yang lebih bernilai atau berguna. Jadi misalnya kayak kotak-kotak bekas sepatu atau kaleng-kaleng bekas, kita daur ulang menjadi sesuatu yang lebih bernilai, lebih berguna. Teman-teman bisa rubah jadi tempat pensil atau kemudian merubah kain-kain yang sudah tidak terpakai, kain perca yang sisa menjadi tas, dompet, seperti itu ya. Oke, itu saja yang Ustazah sampaikan di pertemuan kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pelajaran IPS yang selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.